Malam itu, tidak ada hujan, tidak ada angin kencang. Tapi entah kenapa, suasana kampung terasa lebih berat dari biasanya. Saya tidak terlibat langsung dalam kejadian ini. Cerita ini saya dengar dari beberapa warga, dan sebagian lagi dari satu orang yang sampai sekarang masih hidup. Meski katanya, jiwanya tidak pernah benar-benar pulang. Kejadian ini bermula ketika dua pasangan muda dari kota datang ke kampung kami. Mereka mengaku hanya ingin menginap semalam. Katanya sekedar mencari udara segar dan suasana tenang. Awalnya, tidak ada yang aneh. Mereka menyewa rumah kosong di ujung kampung. Rumah peninggalan lama yang jarang ditempati. Warga sebenarnya sempat menegur. Bukan karena mereka orang asing, tapi karena lokasi rumah itu dekat dengan sebuah pohon besar. Pohon itu sudah ada sejak sebelum kampung ini berdiri. Batangnya besar, daunnya rimbun, dan akarnya menjalar kemana-mana seperti urat nadi tanah. Warga sini menyebutnya pohon keramat. Bukan tanpa alasan. Sejak dulu, orang tua-tua selalu berpesan, lewat boleh, duduk boleh, tapi jangan bicara sembarangan, apalagi berbuat yang tidak pantas. Konon, pohon itu ada penunggunya. Sesosok perempuan berambut panjang, berpakaian putih kusam. Orang-orang menyebutnya kuntilanak. Dua pasangan dari kota itu tentu saja tidak percaya. Bagi mereka, cerita seperti itu hanyalah mitos kampung yang dibesar-besarkan. Malam pertama, mereka keluar rumah. Warga melihat mereka berjalan berempat, tertawa, sambil membawa minuman dan makanan ringan. Tujuan mereka satu, pohon besar di ujung jalan itu. Beberapa orang sempat menegur, "Jangan lama-lama di situ." Mereka hanya tersenyum, mengangguk, lalu melanjutkan langkah. Saat malam makin larut, kampung mulai sepi. Lampu rumah satu persatu padam. Hanya pohon itu yang masih berdiri, gelap, dan sunyi. Menurut cerita warga yang rumahnya paling dekat, awalnya hanya terdengar suara tawa pelan. Kemudian, suara itu berubah. Bukan lagi tawa biasa. Ada suara bisik-bisik. Ada suara desahan tertahan. Ada gerakan-gerakan yang tidak seharusnya dilakukan di tempat seperti itu. Dan yang paling aneh, di sela-sela suara mereka, terdengar suara perempuan lain. Tangisnya pelan, Panjang, seperti orang menahan sakit. Awalnya dikira angin, tapi angin malam itu tidak bergerak. Salah satu warga membuka jendela. Ia melihat ke arah pohon besar itu. 4 orang masih di sana. 2 pasangan itu duduk sangat dekat. Tapi, di atas dahan pohon, ada sesuatu yang tidak mereka sadari. Sesosok bayangan putih. Rambutnya menjuntai menutupi wajah. Kakinya tidak menyentuh batang pohon. Warga itu menutup jendelanya sambil membaca doa. tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. Tak lama kemudian, terdengar jeritan. Bukan jeritan bercanda. Jeritan panik. Satu pasangan berlari lebih dulu, wajah mereka pucat, nafas tersengal. Mereka tidak berani menoleh ke belakang. Pasangan yang satu lagi, tidak langsung menyusul. Beberapa menit kemudian, barulah terdengar suara langkah tertatih. Satu orang jatuh. Yang satunya lagi menjerit sambil menangis. Warga mulai keluar rumah. Lampu-lampu dinyalakan. Di bawah pohon itu, salah satu dari mereka pingsan. Tubuhnya dingin, matanya setengah terbuka, dan mulutnya seperti ingin berteriak tapi tidak keluar suara. Yang satunya lagi terus mengulang satu kalimat. Dia marah, aku lihat rambutnya. Malam itu, mereka dibawa ke rumah warga. Satu pasangan langsung meminta pulang ke kota keesokan paginya. Tapi yang dua lagi, tidak bisa. Yang pingsan, tidak sadar sampai pagi. Dan yang sadar, sejak malam itu, tidak pernah berani mendekati pohon apapun. Namun, ini belum selesai. Karena sejak malam itu pula, setiap tengah malam, dari arah pohon besar itu, selalu terdengar tangisan perempuan. Dan tangisan itu, seolah memanggil nama salah satu dari mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah pohon itu, baru benar-benar terungkap beberapa hari kemudian. Dan saat warga mengetahuinya, mereka sadar, larangan itu bukan sekedar cerita. Sejak malam itu, pohon besar di ujung kampung tidak pernah lagi sepi.
Warga tidak ada yang berani lewat setelah maghrib. Kalaupun terpaksa, langkah mereka dipercepat, kepala menunduk, dan mulut komat kamit membaca doa. Tangisan itu masih sering terdengar. Bukan setiap malam, tapi selalu muncul di jam yang sama. Lewat tengah malam, saat kampung benar-benar sunyi. Tangisannya pelan, panjang, dan seperti ditahan. Kadang diselingi suara tertawa kecil, lirih, seperti mengejek. Dua pasangan dari kota itu akhirnya benar-benar dipisahkan. Satu pasangan langsung pulang ke kota pagi harinya. Mereka tidak mau bicara apa-apa. Telepon mereka sulit dihubungi, dan sejak itu tidak pernah kembali ke kampung. Pasangan yang satu lagi tidak seberuntung itu. Yang perempuan masih terbaring lemah. Matanya sering terbuka, tapi pandangannya kosong. Kalau diajak bicara, hanya menggeleng atau menangis tanpa suara. Yang laki-laki, keadaannya lebih parah. Ia sering terbangun tengah malam sambil menjerit. Tangannya meraba-raba udara, seolah menepis sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa kali ia berkata hal yang sama. Dia duduk di atas dada saya, rambutnya menutup muka saya. Warga akhirnya sepakat memanggil orang pintar. Bukan satu, tapi dua orang sekaligus. Malam itu, mereka berkumpul di rumah tempat pasangan itu menginap. Lampu dimatikan sebagian. Hanya satu lampu minyak yang menyala di tengah ruangan. Saat doa mulai dibacakan, udara berubah dingin. Bukan dingin biasa. Seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam ruangan. Perempuan itu tiba-tiba menjerit. Tubuhnya melengkung ke belakang. Matanya terpejam rapat. Dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya. Suara itu tertawa kecil. Sudah lama, tidak ada yang berani begitu di tempatku. Orang pintar yang paling tua menghentikan bacaannya. Wajahnya pucat, keringat mengalir di pelipisnya. Ia bertanya dengan suara berat. "Kamu siapa?" Suara dari mulut perempuan itu menjawab pelan. "Aku yang menjaga pohon itu." Beberapa warga menunduk. Ada yang langsung menangis. Makhluk itu tidak marah karena mereka datang. Ia marah karena larangan dilanggar dengan sengaja. Bukan sekali, tapi berani, dan tidak sopan. Lampu minyak bergetar. Api mengecil, hampir padam. Orang pintar itu memohon. Ia menjelaskan bahwa mereka orang luar, tidak tahu adat. Jawaban makhluk itu membuat semua orang terdiam. Sudah diingatkan. Mereka dengar, tapi memilih menertawakan. Setelah itu, tubuh perempuan itu jatuh lunglai. Ia pingsan. Suasana hening. Tidak ada yang berani bicara. Orang pintar itu akhirnya berkata, "Yang perempuan masih bisa diselamatkan. Tapi yang laki-laki, sudah ditandai." Malam-malam berikutnya, laki-laki itu semakin parah. Ia tidak bisa tidur. Setiap terpejam, ia terbangun sambil berteriak. Ia berkata, setiap malam didatangi perempuan berambut panjang. Bukan di bawah pohon, tapi di dalam kamarnya. Dia duduk di sudut, lalu perlahan mendekat. Wajahnya semakin kurus. Matanya cekung. Seperti orang yang kehilangan separuh jiwanya. Hingga suatu pagi, rumah itu ramai. Laki-laki itu ditemukan duduk menghadap jendela. Matanya terbuka, tapi nafasnya sudah tidak ada. Tidak ada luka. Tidak ada tanda kekerasan. Hanya satu hal yang membuat warga merinding. Di lehernya, ada bekas rambut panjang melingkar. Setelah kejadian itu, pohon besar di ujung kampung akhirnya diberi pagar. Sesajen rutin diletakkan. Doa-doa dibacakan. Tangisan itu Perlahan menghilang. Tapi sampai sekarang, orang-orang yang lewat malam hari bersumpah, kalau mereka berani menoleh ke arah pohon itu. Kadang terlihat sosok putih berdiri di balik batang, menatap jalan kampung, seolah menunggu orang berikutnya, yang menganggap larangan hanyalah cerita. Cerita ini saya sampaikan bukan untuk menakut-nakuti, hanya sebagai pengingat, bahwa tidak semua tempat diciptakan untuk dilanggar, dan tidak semua peringatan dibuat untuk diabaikan. Masih banyak kisah dari kampung-kampung kecil, yang tidak pernah dicatat, tidak pernah dilaporkan, hanya diceritakan dari mulut ke mulut, dengan suara pelan,
Dan mungkin akan saya ceritakan lain waktu.